presenter narasumber pada materi terakhir untuk kegiatan bimbingan teknis MPM CPIB. Terima kasih sekali lagi moderator, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut pada sesi terakhir dari kegiatan kita yang kemarin sudah saya infokan dan juga tadi kita janjikan untuk memberikan beberapa kisi-kisi yang sekiranya bisa kecil sedikit suaranya. Halo? Gimana, Pak? Kasih kuat itu suara. Oh, kasih kuat. Oke, saya bercerita. Oke. Siap. Kasih kuat, Ibu. Jangan sepelan-pelan suara. Oke, siap. Kasih kuat. Oke, siap, Bapak. Oke ya. Bagaimana suara saya? Sudah terdengar di sana? Sorong kah? Oke, sip kalau begitu. Oke, baik ya Bapak Ibu, seperti yang kemarin kami janjikan dan juga tadi ya, menginfokan terkait kegiatan di akhir ya, kegiatan di akhir yaitu overview. Kami akan menginfokan, kita akan menginfokan sebentar, iya. Kegiatan untuk besok evaluasi Bapak Ibu ada 3 macam atau 3 jenis soal evaluasi. Yang pertama pilihan benar salah, kemudian yang kedua multiple choice, dan yang ketiga adalah esai ya. Jadi Bapak Ibu silakan menyiapkan peralatan misalkan laptop atau pena untuk mencatat apa yang kami sampaikan. Namun sebelumnya kami menginfokan bahwa nanti yang kami sebutkan namanya saja yang menjawab ya Bapak Ibu ya, jadi tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, bisa ya. Siap ya, kedengeran ya suara saya. Dan juga ya. Dan juga saya mungkin tidak sampai full Bapak Ibu selesai. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Risi karena saya izin nanti akan ikut karena sekarang lagi di kantor ya PFO, jadi harus jam pulang kantor ya, jadi mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, mungkin yang pertama Bapak Ibu kita langsung saja ya. Pak Batar ada, Pak Batar Parlaungan hadir di sini. Pak Batar. Oke, kalau tidak ada Pak Mas Udianto. Saya sambil ada. Pak Mas Udianto ada, siap. Ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang lain sambil mendengarkan ya. Ya, Bu, ada. Ya. Sambil mendengarkan Bapak yang lain. Ya. Soal yang pertama ini memilih benar atau salah ya. Ya, Bu. Benar atau salah, Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Direktorat Perbenihan dan berlaku secara nasional. Benar atau salah Pak Mas Udianto? Standar nasional itu menurut saya salah Bu, karena bukan hanya Direktur Jenderal yang menetapkan Bu, itu kan dari Badan Standar Nasional Indonesia Bu yang menetapkan. Oke, baik, terima kasih Pak Mas Udianto. Menurut ya, Pak Mas Udianto berarti ini salah ya? Iya Bu. Oke, kalau menurut Bu Nice, Ibu Nice ada? Iya, kalau menurut Ibu Nice benar apa salah Ibu? SNI yang pembenihan ya Bu ya? Iya, SNI yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia apakah ditetapkan oleh Direktorat Perbenihan dan berlaku secara nasional? Benar atau salah Ibu? Menurut Ibu? Salah Bu. Salah, bagus, baik ya. Jadi jawaban dari Pak Mas Udianto dan Bu Nice betul sekali. Jadi yang menetapkan SNI bukan Direktorat Perbenihan ya Bapak Ibu, tapi Badan Standar Nasional. Ya, oke. Yang berikutnya, Pak Muhammad Arkais ada? Kalau enggak, ini aja yang mau atau kayaknya agak susah kita kalau ini ya. Apa yang siap menjawab aja gitu ya?
kayaknya banyak yang nggak Nggak usah takut salah Bapak Ibu. Iya. Nggak Ini usah nggak takut dinilai, salah. Pak. Ya, ini cuma kisi-kisi aja untuk ujian besok. Kisi-kisi Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita pelajari dari hari kemarin gitu kan, kita pastikan yang mudah-mudahan 95% keluar besok insya Allah ya. Oke, jadi siapa yang mau jawab aja ya, kita nggak usah sebutin nama ya kayaknya ya. Sama tadi yang sudah dibacakan jangan lupa dicatat ya Bapak Ibu. Yang sudah saya bacakan itu kalau bisa dicatat sedapatlah ininya, poin-poin pentingnya ya. Oke. Yang berikutnya siapa saja, ayo silahkan bebas. Oke. Benar atau salah? Ya Bapak Ibu ya. Melakukan pengelolaan limbah dan sanitasi di unit pembenihan merupakan salah satu persyaratan pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan ikan dalam penerapan CPID. Salah. Benar. Ya, yang benar Bu Nurul salah. Benar. Ya Pak Wayan benar. Pak Variansyah. Benar. Benar Bu. Benar. Benar, Bu. Benar. 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 Salah Bu. Pak Yelu? Benar. Benarkah betul? Benarkah betul? Benar betul. Jawab lingkungan. Benar Ya, betul. Bu Hilda apa Bu Hilda? Benar, Benar. Bu. Benar. Pak Jamalus benar juga. Benar Bu. Betul. Oke. Benar. Kita lihat coba yang Salah, lain. Bu. Nah, ini suaranya siapa nih? Salah. Nah, ini siapa nih suaranya? Salah Bu. Salah. Lingkungan itu. Pak Salah, Bu. Ini tanggung jawab lingkungan. Nah, ya. Nah, itu yang benar tuh suaranya Pak Wayan sama Bu Nurul ya. Ya. Good job. Jadi untuk pengelolaan limbah dan sanitasi itu poin penting di dalam persyaratan pengelolaan lingkungan. Jawabannya salah ya. Bukan untuk kesehatan dan pendidikan, tapi di lingkungan ya. Oh, sanitasi. Oke, lanjut. Iya ya, sanitasi itu di lingkungan dan limbah. Oke, berikutnya. Benar atau salah? Banyak tidaknya. Bu Fatimah maaf. Ya. Halo Bu Fatimah maaf. Ya. Apa boleh saya share itunya biar kebaca gitu? Apanya? Udah saya hilangin. Jawabannya udah saya hilangin. Enggak, jangan. No. Oh, nggak usah. Oke, sip. Nanti di screenshot Pak Rizky. Nah, iya, Rizky mah kadang. Iya, benar. Sorry. Rizky Hans. Oke ya. Selanjutnya saya baca, dengarkan baik-baik ya Bapak Ibu, dipahami. Benar atau salah, banyak tidaknya dokumen yang diperlukan oleh unit pembenihan tergantung pada tipe dan ukuran organisasi, kompleksitas dan interaksi proses, serta kompetensi sumber daya. Benar atau salah? Betul. Benar. 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 Salah. Pak Sulianto salah. Benar. Pak Wayan benar. Pak Abdul Yusuf? Salah, Bu. Benar. Pak Rudi? Benar. Benar. Benar, Bu. Pak Sigit benar juga. Bu. Iya ya. Benar. Oke, sip. Sepertinya semangat. Ini berarti ikut nih. Ya kan waktu pembahasan dokumen kemarin ya. Jawabannya benar ya. Tergantung dari ya. Tergantung dari tadi ya itu dan ukuran organisasi, semakin kompleks proses ya, semakin banyak dokumen yang harus siapkan dan sumber daya yang tersedia di pembenihan. Oke, kemudian berikutnya ya.
Benar atau salah? Contoh nih, seiring berjalannya waktu dalam proses produksi di unit pembenihan maju mundur. Ya. Belum Pak, belum selesai soalnya. Saking semangatnya. Pertanyaannya belum sudah benar apa salah? Bu Fatimah, ulangi Bu. Iya, siap. Soalnya belum selesai udah dijawab. Ya, jadi, aduh kocak. Seiring berjalannya waktu dalam proses produksi di Kisi-kisinya besok yang mau dievaluasikan. unit pembenihan Nggak maju dengar Bu, ada yang ngomong. Oke, ulangi ya. Yang lain sebelum saya tanya di mute dulu ya. Oke. Seiring berjalannya waktu dalam proses produksi di unit pembenihan maju mundur. Ya. Ternyata pada siklus berikutnya unit pembenihan maju mundur ini menerapkan teknologi baru dan mengalami pergantian manajemen. Sehingga dilakukan revisi pada dokumen rekaman, benar atau salah? Salah. Salah, Bu. Salah, Bu. Benar. Yang bisa Salah. dokumen tidak bisa Benar. formulir. Gimana Ibu? Formulir yang bisa direvisi, bukan dokumen. Menurut ini Bu Nurul ya? Iya. Ya, menurut Bu Nurul katanya yang direvisi itu dokumen formulir bukan rekaman. Formulir. Nah, menurut Formulir. Iya, menurut Benar, yang Bu. lain Rekaman nggak bisa. rekaman nggak bisa diutak-atik gitu ya? Formulir diutak-atik Iya. begitu. Oke, yang lain? Yang benar kalau saya benar. Dokumennya, Bu, bukan dokumennya. Bukan, Formulir yang direvisi. Bukan Ya, dokumennya. oh Salah, gitu. Bu. Oke. Jadi jawabannya Salah. salah ya? Salah. Benar. Benar, Bu. Teknologinya kan mengalami perubahan. Yang direvisi SOP-nya kali, Bu. Iya, oke ya. Baik Bapak Ibu. Agus masih ragu-ragu. Baik Bapak Ibu, jawaban yang betul adalah salah ya. Salah. Ini boleh direvisi. Jadi Kalau rekaman itu nggak bisa dirubah. ya, jadi betul. Kecuali Jadi Formulir yang bisa dirubah. Jadi dokumen itu SOP, formulir, rekaman itu dokumen. Yang boleh direvisi itu SOP dan formulir. Rekaman itu tidak boleh ya karena bukti objektif ya Bapak Ibu. Oke, jawabannya salah ya. Sip. Good job. Iya. Oke, kita lanjut. Berikutnya. Nah, ini gampang sekali nih ya. Sekedar nilainya 100. Induk ikan yang berasal dari dalam. Ada yang bersuara ya? Sebentar. Mohon di mute Ibu dulu. nggak kedengeran Bu suaranya Bu, ribut. Suaranya putus-putus, Bu. Maskernya dibuka aja. Suaranya agak ringan gitu. Saya di kantor Pak ini. Nah, di-share soalnya sudah. Lanjut, Bu. Wih, mantap udah di-share katanya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Induk ikan, suara saya kedengeran. Induk ikan yang berasal dari dalam maupun luar negeri bebas digunakan sebagai induk tanpa melampirkan surat keterangan asal dan surat kesehatan ikan. Salah, Bu. Salah. Oke, jawaban Salah, yang Bu. betul sekali. Salah ya. Harus Ya. ada dokumen, harus dilengkapi dokumen-dokumen tersebut ya Bapak Ibu. Surat keterangan asal. Betul sekali. Iya, surat keterangan asal dan surat kesehatan harus ada. Oke. Berikutnya.
Standar prosedur operasional atau SPO. Manajemen induk. SPO. Manajemen air. Formulir pengamatan. Pertumbuhan dan kesehatan induk atau benih merupakan beberapa contoh dokumen yang ada dalam penerapan CPIB. Benar atau salah? Benar. 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 Betul. Toha benar. Pak Wayan? Betul, Bu. Benar, benar, Bu. Betul, Bu. Benar. Pak Sigit? Betul, Bu. Pak Yelu? Betul ya, Pak Rudi? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar betul Bu. Benar, benar, betul. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar betul. Oh, Benar. betul ya. Benar. Sip. Benar, Betul, benar. betul, benar ya. Jawabannya betul sekali. Betul betul. Betul, 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 betul. Betul, betul. Selanjutnya. Oke. Lanjut. Iya. Lanjut, Bu. Oke. Sertifikasi. Yang lain tolong di-mute. Sertifikasi dalam menjamin. Sertifikasi dalam menjamin bahwa unit pembenihan ikan menerapkan CPIB sesuai persyaratan dan melaksanakannya secara konsisten dapat dilakukan oleh manajer pengendali mutu. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar Bu. Benar benar. Nah, katanya benar. Benar, Pak Yulu Bu. katanya benar. Pak Julianto, Pak Junianto. Benar. 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 Fendi, Pak Janta, Bu Benar. Lirena. Benar benar betul Bu. Oh, siapa Benar, lagi? Bu. Pak Batara apa? Benar. 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 Pak Abdu apa Pak Abdu? Betul. Betul, Bu. Betul. Betul. Pak Sigit? Betul, Bu. Benar. Benar Benar, betul. betul. Pak Andi Subhan? Benar, Bu. Benar. Pak Parmanto? Benar. Benar. Bu Yeni? Budian CPD oke? Benar. Benar, benar, betul. Enggak, Benar. Bu Nurmiati? Benar. Benar. Pak Gede Chandra? Benar, Bu. Benar. Benar. Pak Toha? Salah, Bu. Salah. Pak Ati? Bu Andi Alma? Benar, Bu. Benar. Salah Bu. Jawabannya, Salah, Bu. jawabannya Salah. adalah- Salah. Ini adalah Salah. salah. Salah Bu, itu dilakukan oleh auditor. Nah, betul sekali. Perhatikan ya. Nah, Tadi jawab salah loh, Bu. sertifikasi. Bu, saya tadi jawab Kegiatan salah. sertifikasi ya. Pak Toha salah tadi Pak Toha Iya. jawab salah. Iya. Iya. Betul. Jadi betul ya, jawabannya adalah salah ya, seperti yang disampaikan Pak Toha dan tadi saya Bu Sofi ya, bahwa Ya, Bu, salah. iya, jadi yang sertifikasi ya, kegiatan sertifikasi yang melakukan adalah auditor. Betul sekali ya. Oke. Berikutnya. Siapa ini, Bu? Bicara. Di mute dulu Bapak Ibu, di mute dulu biar Ini pasti jawabannya semua benar ini. Benar atau salah? Komitmen. Komitmen adalah sikap suportif
yang melekat pada diri pimpinan yang mengandung dua unsur pokok, yaitu konsisten dan konsekuen. Benar, Betul atau salah? Betul. Apa Pak Arif? Betul. Benar, Betul, kata Pak Arif betul. Bulat banget ya. benar, betul. Pak Rizwan, apa Pak Rizwan? Masih Benar, di Bu. mute, Pak? Betul. Oke, Benar, Bu. ya, Pak Tito. Benar, Bu. Oke, Pak Yana. Benar. Oke, sip ya. Jadi jawabannya adalah sudah pasti benar ya. Oke. Benar, betul katanya. Benar, betul. Nah, ini yang berikutnya. Saya mungkin satu kali lagi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Rizky ya. Benar atau salah? Ya. Jika telah pemberlakuan skema sertifikasi Indogap, maka unit pembenihan yang telah memiliki sertifikat CPIB dinyatakan tidak berlaku lagi sertifikatnya walaupun belum selesai. Salah nih, Bu. Salah. Saya baca belum selesai loh. Walaupun, masih ada walaupun. Jika telah pemberlakuan skema sertifikasi Indogap, maka unit pembenihan yang telah memiliki sertifikat CPIB dinyatakan tidak berlaku lagi sertifikatnya, walaupun masa berlaku sertifikat tersebut belum habis. Salah, Bu. Salah, Bu. Salah. Wilda? Salah, Bu. Salah, Bu. Salah. Sofi? Sampai sertifikat itu habis. Salah, Bu. Salah, Bu. Pak Salah, Bu. Ditambah. Sigit salah, Pak Sigit salah. Pak Batara? Salah, Bu. Ini tetap lanjut, Bu. Oke. Tetap lanjut ya. Iya. Ya. Good job. Oke. Oke, ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pertanyaan benar salah. Mungkin saya mau izin pamit Bapak Ibu. Saya harus balik. Mudah-mudahan saya masih bisa mengikuti. Mungkin dilanjutkan oleh Mas Di grup, Bu. Nanti saya share ininya Pak ya, jamnya ya. Jam besok untuk kegiatannya apa saja. Mungkin Rizky bisa melanjutkan, Ki. Oke, baik. Oke, makasih. Ya. Makasih Bu Fatima. Sama, makasih. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Hati-hati di jalan. DJ, Bu. Oke, saya ambil alih ya Bu Fatimah. Saya lanjut. Masih benar dan salah ya? Benar atau salah? Benar atau salah? Pengakuan formal akreditasi dari KAN atau Komite Akreditasi Nasional adalah salah satu syarat bagi lembaga sertifikasi atau lembaga penilaian CPIB. Benar. Betul. Betul. Biasa benar. Benar. CPIB. Betul. CPIB. Betul. Benar. Benar ya? Ya. Oke. Jawabannya benar. Jangan lupa ya Bapak Ibu dicatat ya. Ya, siapa tahu besok keluar ini di ujian ya. Di-share, Pak, di-share. Di-share ya. Ya nanti kita share. Kita share jam ujiannya jam berapa nanti. Share soal sama jawabannya, Pak. Iya. Share jawabannya habis ujian ya. Nanti di-share soalnya, ujiannya di-share soalnya. Nah, jawab dulu nanti selesai penutupan baru dikasih jawabannya. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu pokoknya dicatat poin-poinnya, insya Allah besok saya bilang tadi 98% lah insya Allah keluar. Ya. Kalau bisa harus lulus semua ini Bapak Ibu, biar binaannya bisa maju semua nanti. Perdana nih penyuluh. Insya Allah, Pak. Iya.
Berikutnya, benar atau salah? Ya, pelan-pelan saya bacanya nih. Benar atau salah? Penerapan biosecurity, maaf. Ya. Penerapan biosecurity dan monitoring kondisi ikan merupakan salah satu persyaratan teknis dalam penerapan CPIB. Saya ulang dulu ya. Penerapan biosecurity. Ulangi Pak. Ya, oke. Penerapan biosecurity dan monitoring kondisi ikan ya, merupakan salah satu persyaratan teknis dalam penerapan CPIB. Benar? Betul. Benar. 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 Betul, Pak. Benar. Betul, Pak. Terus, Betul. Benar. Salah, Bu. Mbak Nurul, apa jawabannya Mbak Nurul? Lagi nyetir. Oh, lagi nyetir. Jawabannya bukan lagi nyetir. Benar atau salah? Kayaknya Pak Ali Romat yang tahu jawabannya tuh. Ya, Pak Ali Rahmat tahu apa Pak Ali Rahmat? Benar insya Allah. Benar, Pak. Benar, Pak. Semuanya jawab benar ya. Benar. Tadi Pak Toha nih biasanya paling beda Pak Toha nih. Pak Toha mana Pak Toha? Saya ikut aja, ikut mayoritas. Ikut mayoritas. Suara terbanyak, Pak. Benar. Aduh, ini nih. Kemarin kita jawab benar, Pak. Sudah ada pertanyaan kemarin. Nanti dicek lagi ya Bapak Ibu di materinya ya. Bahwa penerapan biosecurity dan monitoring kondisi ikan itu masuk dalam persyaratan pengendalian kesehatan dan kesejahteraan ikan. Bukan penerapan persyaratan teknis ya Bapak Ibu ya. Jawabannya apa, Pak? Salah. Salah. Karena penerapan biosecurity dan monitoring ikan, kondisi ikan itu merupakan persyaratan dari pengendalian kesehatan dan kesejahteraan ikan. Nah, soalnya tadi apa? Aku kurang mendengar. Persyaratan teknis itu apa berarti, Mas? Soalnya nggak mendengar dong. Aduh. Oke, saya lanjut. Lanjut ya. Oke, saya lanjut. Benar atau salah? Sertifikasi CPIB dan penerapan persyaratan standar hanya diperuntukkan bagi unit pembenihan skala besar saja. Salah. 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 Sertifikasi CPIB dan penerapan hanya pada benar. Salah. Salah semua nih, yakin. Pak Toha, ada yang mau dibedain Pak Toha? Salah. Salah ya. Ya, jadi untuk skala kecil pun juga harus ada penerapan standar dan sertifikasi. Jadi jawabannya salah ya. Oke, bisa di-mute dulu. Saya bacakan soalnya biar kedengaran semua. Pak Yelu boleh, Pak Yelu ya, oke sip. Ya, berikutnya benar atau salah? Manajer pengendali mutu atau MPM dapat berasal dari internal dan atau eksternal dari unit pembenihan. Benar. Benar. Masih anget ini ya, Pak. Benar. Materi dari Pak Heri tadi masih anget ini, makanya jawabnya cepat ya. Lanjut. Jawabannya benar ya tadi ya. Oke. Benar. Lanjut. Benar atau salah? Dalam persyaratan teknis CPIB, hal-hal yang harus diperhatikan pada pengelolaan induk. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan induk. Antara lain, 1. SKA induk, domestikasi, introduksi, atau pemuliaan dan impor. 2. Memenuhi SNI induk. Benar. Betul. Benar ya. Benar. Oke. Betul. Benar.
Betul. Ini SKA induk ya. Ya, SK induk. Betul. Benar, betul. Lanjut. Nih, benar atau salah? Penerapan SNI perbenihan, ya, penerapan SNI perbenihan, semuanya bersifat wajib. Benar. Salah. Benar. 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 Salah. Tadi siapa yang ngomong salah? Salah. Salah, Pak. Salah. Yang bilang salah. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Bunianto ya. Ya. Salah, Pak. Salah. Salah ya. Salah, kasihan yang kecil kalau harus SNI semua, Pak. Iya. Tidak sepenuhnya. Ya, oke. SNI perbenihan saat ini masih bersifat sukarela. Maka jawabannya salah ya, Bapak Ibu. Iya. Oke, saya lanjut. Benar atau salah? Penggunaan pakan, obat-obatan, obat ikan maksudnya. Penggunaan pakan, obat-obat ikan, bahan kimia yang terdaftar dan monitoring kualitas air merupakan salah satu persyaratan teknis dalam penerapan CPIB. Benar. Betul. Benar. Pak Wayan, betul. Salah. Salah siapa Salah. tadi? Salah. Pak Junianto, salah. Ya. Siapa lagi? Salah. Pak Batara, salah. Salah. Ini malah kebalik. Tadi yang terkait biosecurity, jawabannya salah. Jawabannya benar, Pak. Halo? Ya, yang untuk yang ini jawabannya benar. Penggunaan pakan, obat-obatan, dan bahan kimia terdaftar dan monitoring kualitas air merupakan salah satu persyaratan teknis dalam penerapan CPIB. Itu benar, Pak. Benar, dicek lagi di materinya nanti ya. Ya. Jawabannya benar, jawabannya benar. Ya. Benar. Iya. Benar, Pak. Lagi ini, lagi apa namanya, lanjut. Benar atau salah? Pembenihan sepenggal, ya, pembenihan sepenggal atau pembenihan yang tidak menggunakan induk ya, merupakan pembenihan yang hanya melakukan proses produksi dari telur atau larva saja dan tidak perlu menerapkan persyaratan CPIB. Salah. 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 Siapa lagi? Salah ya. Walaupun dia pembenihan sepenggal, walaupun dia mulai dari telur atau mulai dari larva atau mulai dari naumi, tetap bisa melakukan atau menerapkan persyaratan CPIB. Bisa disertifikasi. Nanti sertifikasi atasnya pembenihan sepenggal, tidak menggunakan. Oke, lanjut. Masih banyak mau dibacain semua. Berapa soal besok, Pak? Share di grup Bagikan dong. saja, Pak. Bagikan saja, Pak. Share saja, Pak. Biar kita baca aja, Pak. Ya, nanti dipelajari, Pak. Oke, lanjut. Dan diingat-ingat. Jangan lupa dicatat ya, Bapak Ibu. Jangan lupa dicatat. Jadi nanti yang dipelajari dari yang overview ini saja. Jadi tidak melebar karena waktu 4 hari untuk menghafalkan seluruh materi itu berat, Pak. Iya, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Ya. Di mute dulu. Biar kedengaran semua. Masih benar dan salah ya. Benar atau salah? Setiap permohonan sertifikasi yang masuk ke Direktorat Perbenihan pasti akan lulus sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik. Salah. Salah ya. Karena setiap permohonan yang masuk di unit pembenihan, setiap permohonan yang masuk ke Direktorat Perbenihan akan ditugaskan auditor
Dan penentuan lulus atau tidaknya, penentuan mendapatkan sertifikat atau tidaknya melalui rapat teknis yang dihadiri oleh Direktur Perbenihan dan tim auditor, ya Bapak Ibu. Jadi belum tentu menyatakan permohonan pasti lulus ya Bapak Ibu ya. Intinya di audit Pak. Ya itu dia, ada proses auditnya dulu. Di auditor. Oke lanjut. Benar atau salah? Dalam pembentukan tim CPIB, nah ini masih hangat nih. Dalam pembentukan tim CPIB, petugas dari bagian pakan tidak perlu diikutsertakan dalam tim. Karena bagian pakan, sebentar, belum selesai. Nanti yang lainnya nggak kedengeran, Bu, soalnya ya. Tolong dengarkan dulu. Saya ulang. Dalam pembentukan tim CPIB, petugas dari bagian pakan tidak perlu diikutsertakan dalam tim. Sabar dulu Pak Batara, ditunggu dulu soalnya selesai dulu ya. Ya, biar kedengeran semua Pak, biar sama-sama enak, biar bisa lancar ujiannya ya. Tolong dimengerti, tolong. Lanjut Pak. Oke, saya lanjut. Dalam pembentukan tim CPIB, petugas dari bagian pakan tidak perlu diikutsertakan ke dalam tim. Karena bagian pakan tidak berpengaruh langsung terhadap mutu benih yang dihasilkan. Benar atau salah? Salah. 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 Salah ya? Salah. Justru bagian pakan itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, jawabannya salah. Kemudian lanjut. Benar atau salah? Dokumentasi CPIB berguna apabila dapat diterapkan dalam kegiatan produksi, mudah dipahami, mudah diterapkan, dan tidak perlu diarsipkan. Salah. 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 Perlu Salah. Harus diarsipkan. Nah, Perlu diarsipkan juga. ya itu kuncinya. Harus diarsipkan. Oke. Jawabannya salah. Salah. Lanjut. Benar atau salah? Tanggung jawab seorang MPM adalah yang telah lulus pelatihan ya. Tanggung jawab seorang MPM yang telah lulus pelatihan diantaranya memahami persyaratan CPIB, merangkap sebagai pelaksana produksi serta memastikan semua personel konsisten menerapkan CPIB. Benar. Salah. Tidak boleh merangkap sebagai pelaksana produksi. MPM tidak merangkap. Ya, Sebagai penanggung jawab. MPM tidak merangkap. ya, itu kuncinya ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya salah ya. MPM tidak boleh merangkap sebagai bagian produksi karena MPM fokusnya pada kualitas, bagian produksi fokusnya pada kuantitas. Iya. Nah, sekarang untuk soal yang multiple choice ya, ABC. Ini biar gampang, anu aja ya, yang mau jawab aja biar nggak terlalu berisik. Ini saya minta Pak Andi Subhan, Pak Parmanto, Pak Ali Rohmat. Ya, selain beliau bertiga, mohon di-mute. Oke, biar sama-sama terdengar, biar sama-sama paham. Ini jawab pertanyaan yang dianggap paling benar. Apa saja persyaratan dalam mengajukan sertifikasi Indogap? A. Permohonan sertifikasi, persyaratan teknis dan SPO. B. Permohonan sertifikasi menerapkan prinsip Indogap dan SPO. C. Permohonan sertifikasi dan menerapkan prinsip Indogap. D. Menerapkan persyaratan teknis, manajemen, dan permohonan sertifikasi. D, Pak. Pak Ali Rohmat, D. Pak Parmanto? C, Pak. C. Pak Andi Subhan? C. C. Oke, Pak Ali Rohmat, jawabannya C ya. Permohonan sertifikasi dan menerapkan prinsip Indogap. D tadi Pak yang terakhir, Kak. Yang C, Pak.
Yang D itu menerapkan persyaratan teknis, manajemen, dan permohonan sertifikasi. Jawabannya yang C, permohonan sertifikasi dan menerapkan prinsip Indogap. Ya, Pak Ali Rohmat ya. Siap, Pak. Tumpang tindih. Oke. Nah, sekarang saya pilih lagi Pak Rohmatun Nafid, Pak Wayan, Pak Junianto, sama Pak Rudi Yakob. 4 ya, 4 orang ya. Selain beliau berempat, mohon di-mute dan diperhatikan. Dalam pengelolaan benih, harus dipastikan kesesuaian yang tepat. Antara lain, dalam pengelolaan benih harus dipastikan kesesuaian yang tepat. Antara lain, A. Kesesuaian ukuran, jumlah, dan jenis benih. B. Kesesuaian asal benih dan memenuhi SNI. C. Kesesuaian strain dan ukuran. D. Kesesuaian dengan pakan yang tersedia dan kualitas air. Pak Wayan? B. B. Kesesuaian asal benih dan memenuhi SNI ya Pak Wayan ya. Pak Ya. Nafid? Pak Rohmatun Nafid? Ibu, Pak. Oh Ibu, maaf Bu. Ibu Rohmatun Nafid. Nafida. Ukuran, jenis, sama apa tadi? Jumlah ya? Yang A. Yang A, kesesuaian ukuran dan jumlah, kesesuaian ukuran, jumlah, dan jenis benih. Ya. Ya, maaf Bu, namanya soalnya kepotong di sini. Iya, ya. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian Pak Junianto? B, Pak. B, kesesuaian asal SNI. benih dan memenuhi SNI ya. Ya. Pak Rudi Yakob? B. B juga. B. Ya, Ibu Rohmatun Nafid, jawabannya adalah B. Kesesuaian asal benih dan memenuhi SNI. Oke, lanjut. Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 17. Jam 4, Pak. Jam 4. Sampai habis soalnya, Pak. Sampai habis ya? Masih ada 3 lembar ini. Oke, lanjut. Sekarang Ibu Lirenta Haloho, kemudian Pak Yelu ya? Atau nama perusahaannya nih? Ya. Pak Yelu namanya ya? Itu nama perusahaan. Nama lokasi. Oh, Nama ya. lokasi. Namanya Bapak siapa ini? Di sini nggak ada namanya. Nama Anwar. Oh, Pak Anwar ya? Anwar. Oke, Pak Anwar. Bu Lirenta, Pak Anwar, sama Pak Arif Suwardi. Nih, bertiga. Selain beliau bertiga, didengarkan dan di-mute ya. Penerapan aspek sosial dan ekonomi. Ya, penerapan aspek sosial dan ekonomi di unit pembenihan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, yaitu A. Perlakuan tanggung jawab yang berbeda antar gender. B. Dapat memperkerjakan pekerja di bawah umur. C. Menciptakan kondisi kerja yang bersaing. D. Memberikan upah atau gaji sesuai peraturan dan atau kesepakatan lainnya. Jawabannya D, Pak. D. Oke, Bu Lirenta D. Pak Yelu, Pak Anwar. D. Ya. Kemudian Pak Pak Arif Suwardi. Halo, Pak Arif Suwardi. Sedang ngopi kali Pak Arif Suwardi. Oke. Jawabannya D, benar. Bu Lirenta dan Pak Anwar ya. Jawabannya D. Oke, saya lanjut. Sekarang Pak Batara nih, Pak Batara, kemudian Bu Eni, kemudian Pak Fendi Dwi. Pak Batara, Bu Eni Caturini, dan Pak Fendi Dwi. Oke. Apa yang menjadi perbedaan standar nasional Indonesia? Ya, apa yang menjadi perbedaan SNI 8035 tahun 2014 dengan SNI 8035 tahun 2019? Jadi apa bedanya SNI 8035 tahun 2014 sama SNI 8035 2019? A.
pada SNI 8035 tahun 2014 memuat persyaratan untuk keamanan pangan, pengendalian, dan kesehatan ikan serta sosial ekonomi. B. Pada SNI 8035 tahun 2019 tidak memuat persyaratan untuk keamanan pangan dan pengelolaan lingkungan. C. Pada SNI 8035 tahun 2014 tidak memuat persyaratan untuk pengendalian dan kesehatan ikan serta sosial ekonomi. D. Pada SNI 8035 tahun 2019 memuat persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. Pak Batara? A, Pak. A. Pak Batara yang A. Pak Batara yang A. Pak Fendi? Yang B, Pak. Ibu ya? Eni, Pak, Eni. Oh, Bu Eni. Bu Eni yang B. Pak Fendi? A, Pak. Yang A. Jawabannya nggak ada yang benar. C. Ya, D. yang C. C jawabannya, Pak. Oh ya, Pak Teguh tadi yang jawab C ya? C. Ya, jawabannya C. Pada SNI 8035. SNI 8035 tahu ya, Pak ya? SNI apa 8035? Pak, nengoknya sini. Indok. Ah? Tentang CPIB. Persyaratan CPIB. B ya. Ya, persyaratan CPIB. Sama-sama SNI 803 sama-sama SNI CPIB-nya 8035 cuman beda di tahun karena di tahun 2019 ada revisi ya Bapak Ibu, yaitu penambahan terkait persyaratan pengendalian dan kesehatan serta aspek sosial ekonomi ya. Untuk 2019. Maka jawabannya yang C ya. 2 lembar lagi nih, biar nggak terlalu sore. Aduh, sebentar, maaf. Ya, kemudian yang berikutnya saya ambil di halaman kedua, Pak Yana Kusuma, Pak Rizwan, Pak Mas Udianto, sama Ibu Cucu, berempat. Selain beliau berempat, mohon di-mute. Persyaratan CPIB dalam SNI 8035 ya, persyaratan CPIB dalam SNI 8035 tahun 2014 mengalami perubahan menjadi SNI 8035 tahun 2019 karena harus memenuhi prinsip-prinsip pembenihan yang mengacu pada A. International Standard Organization atau ISO 9001:2015. B. Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. C. FAO Technical Guideline on Aquaculture Certification tahun 2011. D. Good Aquaculture Practice. SNI 2014, SNI CPIB 8035 tahun 2014 mengalami perubahan menjadi SNI 8035 tahun 2019 karena harus memenuhi prinsip-prinsip pembenihan yang mengacu kepada, saya ulang ya pilihannya A. ISO 9001:2015, B. HACCP, C. FAO Technical Guideline on Aquaculture Certification tahun 2011, D. Good Aquaculture Practice. Ini di materi materi SNI ya ini, materi SNI. Iya. Siapa nih? Pak Yana ya? Pak Yana, Pak Rizwan, Pak Mas Udianto, Bu Cucu. Yang D, Pak. Yang D, Good Aquaculture Practice. Iya, Pak. Angkatan terakhir. Pak Mas Udianto menjawab D. Pak Rizwan sama Pak Yana sama Bu Cucu. D, Pak. Apa? D. D. Good Aquaculture Practice. Pak Rizwan sama Pak Yana nih? Belum nih? Yang C, Pak. Yang C, FAO Technical Guideline ya? C. Kemudian Pak Yana? Pak Yana lagi ngopi juga kayaknya nih.
Oke, jawabannya adalah C. Ya, itu muncul nih Pak Yana nih. Oke, C, benar Pak Yana ya. Jadi mengacu pada FAO Technical Guideline. Bukan Good Aquaculture Practice ya, Bu Cucu sama Pak Mas Udianto. Kemudian Ibu Tri Daningsih, Bapak Tito, Ibu Erlin, sama Ibu Ainul ya ini. Bu Ainul Jariah ya. Ah ya, ibu-ibu ini, Ibu Ainul ya. Oke. Saya baca pelan-pelan biar mudah dipahami. Agar kegiatan ablasi tidak bertentangan dengan prinsip kesejahteraan ikan, ya, agar kegiatan ablasi atau pemotongan mata pada udang ya untuk meningkatkan kematangan gonad tidak bertentangan dengan prinsip kesejahteraan ikan, maka harus memenuhi ketentuan berikut ini, kecuali A. Dilakukan oleh personel yang kompeten. B. Memiliki tingkat SR yang tinggi setelah pelaksanaan ablasi. C. Dilakukan dengan cepat dengan peralatan yang steril. D. Meminimalkan penderitaan dan menghindari stres. Pertanyaannya kecuali ya, berarti yang bukan ini ya, yang tidak memenuhi ketentuan ya. Nanti kalau pas ujian harus dibaca benar-benar ya Bapak Ibu. Ada kecualinya atau enggak. Takutnya ada pertanyaan. Saya ulangin sekali lagi ya. Bu Daningsih, Pak Tito, Bu Erlin, sama Bu Ainul. Saya ulang sekali lagi. Agar kegiatan ablasi tidak bertentangan dengan prinsip kesejahteraan ikan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, kecuali A. Dilakukan oleh personel yang kompeten. B. Memiliki tingkat SR yang tinggi setelah pelaksanaan ablasi. C. Dilakukan dengan cepat dan peralatan steril. D. Meminimalkan penderitaan dan menghindari stres. B, Pak. B. B ya, Bu Tri ya. Bu Tri Daningsih B. Pak Tito? B, Pak, B. B. Bu Erlin? Bu Erlin belum keluar suaranya, Bu Erlin. Nggak kedengeran suaranya, Bu Erlin. Satu, dua, tiga, empat gitu aja Bu Erlin. Nggak kedengeran suaranya. Dua ya. Berarti B ya. Lagi ngopi dia. Lagi ngopi. Bu Ainul? B, Pak. B, Pak, B. B. Ya. Nah, jawabannya B ya. Karena dilakukan oleh personel kompeten itu dilakukan oleh personel yang kompeten memang harus, kemudian dilakukan dengan cepat ya memang harus, meminimalkan penderitaan dan stres biar tidak berketentangan dengan prinsip kesejahteraan ikan. Oke, lanjut. Pak Sadar, Pak Sunarto, Pak Agus Haryanto, Pak Abduh Kadarian. 4 ya, Pak Sadar, Pak Sunarto, Pak Agus Haryanto, Pak Abduh Kadarian. Dalam pengelolaan induk yang bukan persyaratan teknis CPIB adalah ya, dalam pengelolaan induk yang bukan persyaratan teknis CPIB adalah A. Induk harus sesuai SNI. B. Harus memiliki Certificate of Origin. C. Dilengkapi Certificate of Health. D. Tidak boleh menggunakan induk dari alam. B, Pak. Yang mana nih yang ngomong? Pak Agus atau Pak Sunarto tadi yang ngomong? B. Pak Sunarto ya? Jawabannya apa? B. B. Harus memiliki Certificate of Origin. Ya. Pak Sadar? Pak Agus? Pak Abduh? B, Pak, B. Pak Abduh B ya, sama dengan Pak Ya, Sunarto ya. Oke, Pak Sadar dan Pak Agus Haryanto. Ya Pak Agus, Pak Sadar. Nggak kedengeran suaranya ya Pak? Oh B, oke. Minta uang. Pak Agus,
Domi nak domi. Abi lagi gawi nak kayak kena lah. Buat apa nak? Pak Agus. Oh. Beres krim. Suaranya nggak muncul Pak Agus. Angka aja 1 2 3 4. A B C D. Pak Agus D. Oke. Dari 4 peserta hanya Pak Agus yang sesuai jawabannya ya. Yang D ya. Ini dibaca lagi soalnya Bapak Ibu. Dalam pengelolaan induk yang bukan ya, yang bukan persyaratan teknis CPIB. Induk harus sesuai SNI. Ya, sesuai persyaratan teknis CPIB dong. Kemudian harus memiliki Certificate of Origin, dilengkapi surat Certificate of Health, itu terkait SKA, biasanya di Udang ya. Di Udang Faname itu biasanya melampirkan Certificate of Origin dan Certificate of Health kalau untuk induk-induk dari Florida. Nah, ini baru muncul nih Pak Agus suaranya. Tadi nggak muncul. Ya. Iya, Pak. Makasih. Oke. Ya, jadi dari 4 peserta Pak Agus doang nih yang benar nih ya. Dibaca lagi ya Pak Sadar, Pak Sunarto sama Pak Abduh. Ya, Pak. Oke, sekarang Ibu Francis. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya D. Tidak boleh menggunakan induk dari alam. Kan sebenarnya boleh menggunakan induk dari alam. Di sini kan soalnya yang bukan persyaratan. Sebenarnya induk dari alam kan persyaratan juga. Kalau menggunakan induk dari alam, menggunakan melampirkan sertifikat keterangan asal dari dinas terkait. Ya kan? Tadi siapa yang nanya? Ibu siapa tadi? Oke, saya lanjut ya. Ibu Francisca. Ini Ibu Francisca kan? Ibu kan ya? Halo? Ibu Francisca. Nggak kedengeran suaranya ya? Sama Bapak Yusuf Karatem, kemudian Pak Sigit Afendi, sama Pak Fahriansah. Lanjut. Ya Pak. Fungsi dokumentasi cara pembenihan ikan yang baik, ya. Fungsi dokumentasi CPIB adalah sebagai berikut.